Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsalahu rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kepada segenap narasumber yang saya hormati dan saya muliakan, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, hafizahullah taala wa ra'ah. Host kita, moderator kita, Ustadz Slamet Sugianto yang saya cintai, para peserta diskusi yang saya hormati dan saya muliakan. Tema yang kita bahas dan tema yang kita kaji ini adalah revolusi akhlak bagaimana dan apa. Sebelum kita membahas tentang revolusi akhlak yang sesungguhnya, maka kita akan mendefinisikan dulu, memberikan takrif dulu tentang revolusi akhlak. Revolusi akhlak itu adalah proses percepatan perubahan sikap dan perilaku yang mendasarkan kepada akhlakul karimah atau akhlak mulia secara totalitas. Itu takrifnya. Pendeknya, orang yang sudah merevolusi akhlak dirinya, rumah tangganya, masyarakatnya, bangsa dan negaranya, maka akan terjadi satunya kata dan satunya perbuatan. Itu intisarinya. Orang yang berakhlak mulia itu akan jauh dari buah kemunafikan. Orang yang berakhlak mulia itu akan terhindar dari kebohongan. Orang yang berakhlak mulia itu akan terhindar dari khianat, penyelewengan, dan penyimpangan ketika diberikan amanah. Sehingga perilakunya, sikapnya menjadi teladan. Satunya kata dan satunya perbuatan. Kalau kata-katanya A, ya perbuatannya juga A. Kalau kata-katanya B, perbuatannya juga B. Itu takrif sementara yang kita bisa diskusikan. Yang kedua, dimensi meliputi 3 poin, 3 dimensi. Yang pertama, dimensi akidah. Ini meliputi soal tata keyakinan, tata keimanan, yang di dalamnya menyangkut kepercayaan dan keyakinan. Yang kedua, syariah. Ini menyangkut tentang tata hukum, termasuk di dalamnya masalah peribadatan. Dan yang ketiga, akhlak. Jadi dimensi Islam itu menjadi satu kesatuan, akidah, syariah, dan akhlak. Manakala akidahnya baik, manakala syariahnya baik, ternyata akhlaknya amburadul, maka akidah dan syariahnya tidak berbuah. Oleh sebab itu, antara akidah, tata keimanan, keyakinan, dan kepercayaan, syariah, tata hukum, dan akhlak, itu menjadi satu kesatuan. Ibarat rumah. Rumah itu ada pondasi, ini letaknya dalam keimanan. Urgen. Yang kedua, dinding. Dinding ini tata hukum. Dan yang ketiga, atap. Akhlak itu. Kalau tidak ada atap, maka akan terjadi ketika angin besar, akan masuk angin itu ke dalam rumah. Ketika hujan besar, akan masuk hujan itu ke dalam rumah. Sehingga rumah bisa bocor dan lain sebagainya. Tetapi ketika ada gentengnya, ada atapnya, maka disebut rumah itu stabil dan ideal. Nah, ini yang dimaksud dengan dimensi Islam yang meliputi 3 tadi, akidah, syariah, dan akhlak. Kemudian target revolusi akhlak itu apa? Rasulullah itu keagungannya dan kemuliaannya di dalam mengemban misi Islam, di dalam mengemban misi kehidupan, merubah peradaban dari timur sampai barat, merubah nilai-nilai kemanusiaan dari timur sampai barat, itu adalah dengan akhlak yang mulia. Maka target revolusi akhlak yang kita usung saat ini, yang kita programkan saat ini untuk membenahi konteks kehidupan pribadi, membenahi konteks kehidupan rumah tangga, kehidupan masyarakat, dan konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, berbagai sistem sudah dicoba. Dari mulai sistem demokrasi terpimpin zaman Bung Karno sudah dicoba. Ternyata tidak membawa solusi yang maksimal.
zaman Orde Baru, mencoba menggunakan sistem demokrasi Pancasila, juga tidak membawa solusi yang maksimal. Sekarang demokrasi liberal malah cenderung makin carut-marut. Nah, renungan-renungan dari perjalanan sebuah bangsa Indonesia yang besar ini, maka perlu ada alternatif, perlu ada solusi yang maksimal sesuai dengan target. Salah satu target yang diinginkan oleh kita di dalam revolusi akhlak itu antara lain, satu, mencontoh dan menteladani Rasulullah sebagai pemimpin revolusi akhlak. Jadi keberhasilan Rasulullah itu sampai disebutkan dan disempel oleh Allah di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sebagai bapak revolusi akhlak yang memiliki akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang sempurna, memiliki akhlak yang agung. Dengan keagungan dan kesempurnaan akhlak baginda Rasul berhasil membangun peradaban kemanusiaan dari timur sampai barat. Itu target yang pertama, mencontoh dan menteladani Rasulullah sebagai pemimpin revolusi akhlak. Ketika Rasulullah tidak dijadikan uswahnya dalam berakhlak, maka jangan mimpi dan jangan berharap bangsa ini akan baik, bangsa ini akan benar. Sehingga tanpa revolusi akhlak, dari mulai pemimpin rumah tangga, pemimpin ormas, pemimpin eksekutif, pemimpin legislatif, pemimpin yudikatif, ketika tidak memimpin dengan kepemimpinan akhlak yang mulia, tidak direvolusi dirinya dengan revolusi akhlak yang mulia, maka akan terjadi kesewenang-wenangan. Maka akan terjadi ketidakadilan. Maka kezoliman dan kebatilan akan terus datang silih berganti. Maka dengan itu target revolusi akhlak yang pertama, mencontoh dan menteladani Rasulullah sebagai pemimpin revolusi akhlak. Yang kedua, target daripada revolusi akhlak itu adalah menjalankan dan menerapkan apa yang diterapkan oleh Rasulullah dalam revolusi akhlak. Indonesia ini mayoritas Muslim. Maka karena kita mayoritas Muslim, kita pemegang saham terbesar di bangsa dan di Republik ini, ulama yang memberikan kontribusi yang besar. Bangsa ini ditebus dengan darah ulama, darah santri, darah pesantren, darah masjid, sampai Indonesia ini merdeka. Wajar kita menuntut agar bangsa ini dikembalikan kepada revolusi akhlak. Karena semua sistem sudah dibangun, semua sistem sudah dijalankan, tetapi tidak menjadi solusi yang baik, tidak menjadi solusi yang menguntungkan kehidupan bangsa. Malah bangsa yang subur, bangsa yang makmur ini cenderung salah urus, salah kelola, yang pada akhirnya kita menjadi penonton di negeri kita sendiri. Kita merasa diperas, dijajah oleh bangsa sendiri. Nah, target yang kedua tadi dalam rangka menjalankan dan menerapkan apa yang diterapkan oleh Rasulullah dalam revolusi akhlak. Yang ketiga, revolusi akhlak ini menjadi alternatif dan solusi. Karena sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Berhasil, sukses, menjadi bapak revolusi akhlak. Nah, kita mengusulkan, mengusung, memprogramkan bahwa jika Indonesia ingin selamat, jika Indonesia ingin baik, jika Indonesia ini keluar dari krisis, maka yang harus dibenahi pertama adalah krisis akhlak. Baik secara personil maupun secara kolektif. Akhlak yang tidak jujur supaya direvolusi. Mulai hari ini, mulai jam ini, kami akan konsisten berdiri dalam kejujuran. Akhlak yang tadinya khianat, mulai hari ini, mulai detik ini, kami akan amanat. Akhlak yang tadinya maksiat, mulai hari ini, mulai detik ini, maka kami akan taat. Dan lain sebagainya. Itu cermin-cerminan yang memang revolusi akhlak yang kita bangun, yang kita programkan. Yang ketiga, apa keuntungannya, barokahnya dengan revolusi akhlak? Satu, akhlak yang mulia, akhlak yang baik merupakan perwujudan utuh dari ajaran Islam. Artinya, kalau Rasulullah SAW di dalam sebuah sabdanya menyatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, dan tidaklah aku diutus
ke muka bumi ini, melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Tanpa akhlak yang mulia, siapapun pemimpinnya, baik di legislatif, di yudikatif, di eksekutif, di rumah tangga, di ormas, jangan berharap itu akan mencerminkan keutuhan daripada keyakinan yang semestinya di dalam ajaran Islam. Yang kedua, akhlak yang baik itu menjadi tanda kesempurnaan iman. Jadi omong kosong kalau itu orang yang mengaku berimannya mantap, tapi akhlaknya amburadul, omong kosong. Sama omong kosong kalau orang itu syariatnya baik. Bohong, omong kosong kalau akhlaknya amburadul. Karena akar itu iman, batang dan daun itu pohon syariahnya, buahnya itu akhlaknya. Jadi kalau ada pohon yang tidak berbuah, sama dengan orang beriman, orang berislam tetapi tidak berbuah keimanan dan keislamannya. Sama dengan kita memiliki rumah, ada pondasinya, ada dindingnya, tetapi tidak atap-atapnya. Sehingga angin masuk, hujan masuk, panas masuk, dan lain sebagainya. Ya, akhlak itu menjadi tanda kesempurnaan iman. Yang ketiga, akhlak yang mulia itu bisa mencapai derajat al-abror. Artinya ketika orang itu derajat, akhlaknya baik, akhlaknya mulia, maka di sisi Allah maupun di sisi manusia akan mendapatkan derajat yang abror, derajat orang-orang yang berbakti. Jadi pedagang, dia akan jadi pedagang yang jujur. Kenapa jujur? Karena berakhlak yang baik. Jadi petani, dia akan menjadi petani yang baik. Kenapa? Karena berakhlak. Jadi birokrat, dia akan menjadi birokrat yang jujur, yang adil, yang amanah. Kenapa? Karena menjadi akhlak yang baik. Jadi pemimpinan ormas, dia akan menjadi pimpinan ormas yang menjadi contoh, jadi teladan. Kenapa? Karena berakhlak yang baik. Nah, itu akan mencapai kepada derajat abror, menjadi derajat orang-orang yang berbakti. Yang keempat, akhlak yang baik adalah merupakan anugerah yang utama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keutamaan seseorang itu mencerminkan spiritualnya bagus, agamanya bagus, itu adalah karena memang akhlaknya juga bagus. Yang keenam, yang keenam, akhlak yang baik adalah menjadi salah satu penyebab beratnya timbangan amal ibadah seseorang. Jadi sehebat apapun kita ibadah, tanpa direvolusi akhlak kita, maka timbangan amaliyah kita itu hampa. Tetapi dengan janji-janji Allah, dengan janji-janji Rasul, siapapun orangnya ketika sudah merevolusi akhlak, maka akan menjadi penyebab beratnya timbangan amal. Dan yang ketujuh, akhlak yang baik adalah akan mendapatkan penghormatan di sisi Allah dan di sisi Rasulullah serta di sisi manusia, saudara, dengan akhlak yang baik. Barangkali itu sementara yang bisa kita diskusikan. Saya sudah paparkan tadi dari mulai definisi dan takrif, terus ruang lingkup dimensi ajaran Islam, target daripada revolusi akhlak. Tinggal kita mendiskusikan bagaimana sistemnya, bagaimana perumusannya, bagaimana kunci-kuncinya, sehingga revolusi akhlak ini bisa disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat, bisa dikonsolidasikan di tengah-tengah masyarakat, dan bisa diperjuangkan oleh para petinggi negeri ini, supaya negeri ini kita selamatkan dari kerusakan. Negeri ini harus kita selamatkan dari kehancuran. Negeri ini harus kita selamatkan dari kebinasaan. Negeri ini harus kita selamatkan dari merajalanya korupsi. Negeri ini harus kita selamatkan dari merajalanya maksiat dan kebatilan. Dengan apa menyelamatkannya? Salah satunya adalah dengan revolusi akhlak. Kenapa harus ada revolusi? Karena untuk mempercepat proses perubahan. Dipercepat proses perubahan perilakunya, sehingga akhlaknya mulai hari ini berangkat dari diri sendiri, dan mulai dari yang kecil, berjanji kepada Allah dan Rasulnya, bahwa diri saya, keluarga saya, teman-teman saya, akan merevolusi akhlak, sebagaimana akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Barangkali itu Mas Sugianto, sementara yang bisa kami paparkan tentang urgensi daripada makna revolusi akhlak secara simpel. Intinya, bangsa ini milik kita bersama. Republik ini adalah milik kita bersama. Maka karena republik ini milik kita bersama, karena bangsa ini milik kita bersama, maka tanggung jawabnya juga bersama-sama.
Karena kalau bangsa ini tenggelam, yang tenggelam bukan hanya para pemimpin, yang tenggelam bukan hanya rakyat, tapi kita semua akan merasakan ketenggelamannya. Tetapi ketika bangsa ini adil, bangsa ini sejahtera, yang sejahtera bukan hanya para pemimpin, tapi kita juga sebagai pemilik bangsa ini ikut merasakan kesejahteraan. Itulah hikmah dan berkah daripada revolusi akhlak. Tetapi kalau saat ini, yang kaya cenderung makin kaya, yang punya kesempatan cenderung makin punya kesempatan, yang pada akhirnya negeri dari hari ke hari, dari tahun ke tahun makin carut-marut. Nah, carut-marutnya itu salah satunya disebabkan oleh krisis akhlak. Krisis akhlak ini harus direvolusi dengan akhlak juga. Itu barangkali Pak Sugianto, ya. Pak Slamet yang sampaikan. Dan nanti saya jam 10:30 mohon pamit karena ada acara ke Depok ya. Syukran. Iya. Barangkali salam nanti ke Kiai Aam dan ke Kiai Hasan, tadi lupa saya nggak nyebut. Insyaallah ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.